Halo teman-teman, kami dari kelompok 6, saya Krisna, Saya Novi. Saya Lydia. kami akan membahas tentang salah satu tokoh dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Yakub. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dalam mendengar salah satu nama tokoh tersebut. Yuk kita bahas. Nah, Yakub memiliki 5 fakta menarik loh. Yang pertama, nama dan etimologi. Nama Yakub berasal dari bahasa Ibrani yang artinya cerdik, atau juga dapat diartikan sebagai Tuhan melindungi atau ia berdusta menurut etimologi rakyat. Nah, lalu yang kedua yaitu keluarga dan kelahiran. Yakub adalah anak kedua dari Ishak dan Ribka. Ia kembar bersama dengan saudaranya yaitu Esau. Yang ketiga adalah perjuangan dan pengalaman. Yakub mengalami perjuangan sejak kecil, termasuk mencuri kesulungan Esau kakaknya dan menipu ayahnya untuk menerima berkat kesulungan. Yang keempat adalah perjanjian dan penguburan. Yakub menerima perjanjian dari Allah dan membujuk di Siri. Setelah wafat, pemakaman Yakub dibawa ke Palestina dan dikebumikan di Goa Makpela di Hebron, tempat pemakaman Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, dan Lea. Nah, lalu yang terakhir yaitu wafat dan keturunan. Yakub mengirimkan anak-anaknya sebelum wafat dan memberikan wasiat tentang peran keturunannya di masa yang akan datang, termasuk keturunan Yehuda yang akan mewarisi tongkat kerajaan. Teman-teman, dari tokoh Yakub kita dapat memetik pesan moral yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, kekayaan rohani lebih penting daripada kekayaan materi. Mengapa? Karena kekayaan rohani akan membawa kita kepada keselamatan. Sedangkan kekayaan materi, walaupun itu sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menunjang kesehatan dan juga pendidikan kita, tetapi itu bukanlah jalan akhir, melainkan tujuan akhir hidup kita yaitu memperoleh kebahagiaan, makna hidup, dan juga kedamaian. Yang kedua, pengakuan dan penyesalan. Pengakuan dan penyesalan membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan membangun relasi dengan orang di sekitar kita. Nah, yang ketiga yaitu kedekatan dengan Allah. Dengan kita membangun relasi terhadap Tuhan, maka kita akan dimudahkan dalam membangun relasi terhadap sesama. Yang keempat, perjuangan dan pengalaman. Perjuangan dan pengalaman memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya memiliki peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari dalam membentuk diri kita menjadi pribadi yang kuat, tangguh, dan bertanggung jawab. Yang kelima adalah pengampunan dan kedamaian. Pengampunan dan kedamaian ini merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan penting dalam kehidupan manusia. Pengampunan adalah proses untuk melepas amarah, kebencian, dan rasa ingin membalas dendam karena merasa tersakiti atau karena disakiti oleh seseorang. Sedangkan kedamaian adalah suasana hati yang tenang dan juga suasana emosional yang damai. Nah, hubungan antara pengampunan dan kedamaian adalah pengampunan merupakan jalan menuju kedamaian, sedangkan kedamaian membantu kita untuk memaafkan. Yang kedua, hidup pengampunan. Dari kisah Bapak Yakub ini mengajarkan kita untuk mencintai orang yang menyakiti kita dan memberikan kedamaian dan kebahagiaan bagi diri kita. Dari tokoh Yakub, kita dapat mengambil inspirasi dan teladan bagi anak muda zaman sekarang, yaitu yang pertama, ketekunan dan bijaksana. Dari Yakub, kita dapat mengambil pelajaran untuk anak muda bahwa ketekunan dan kebijaksanaan dalam mengikuti rencana dan kehendak Tuhan akan membuat
muda saat ini dapat belajar dari contoh bahwa kepemimpinan tim dapat membawa keberhasilan berorganisasi dan umat orang percaya. Nah teman-teman, tadi kami sudah membahas mengenai tokoh Yakub. Saat ini kami akan membacakan ayat inspirasi mengenai tokoh Yakub. Dari saya sangat terinspirasi dari kitab Kejadian bab 32 ayat 28 yang berbunyi, lalu firman-Nya, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, melainkan Israel, sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan dengan manusia, dan engkau menang. Saya sangat terinspirasi dengan ayat ini karena ayat ini menggambarkan peristiwa ketika Yakub bergumul dengan seorang malaikat dan diberkati dengan nama baru yaitu Israel. Nama ini menandakan perubahan dan pertumbuhan spiritualitas Yakub sebagai seorang pemimpin dan bangsa Israel. Nah, selanjutnya yaitu ayat favorit menurut saya ada di Kejadian 28 ayat 15 yang berisikan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang engkau janjikan kepadamu. Nah, alasan saya memilih ayat ini menjadi ayat favorit yaitu karena saya percaya bahwa Tuhan akan selalu membimbing kita kemana kita pergi, kemana arah yang kita jalani saat ini. Nah, ayat favorit menurut saya adalah dalam Kejadian 29 ayat 20 yang berbunyi, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Alasan saya memilih ayat kitab suci favorit itu karena